Anak Ningrum, skor dicabut dan sedang tetap terbuka. Terdakwa sudah hadir. Berikutnya para penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan saksi-saksi yang bersaksi. Petugas diminta untuk menghadirkan saksi di persidangan. Izin majelis, tolong duduknya berurutan mulai dari Pak Jimmy Hermawan, kemudian Pak Frans Gunawijaya, dan urut dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan? Iya, dari sebelah kanan, dari Pak Jimmy Hermawan, kemudian Frans Gunawijaya, kemudian Nunung Krisbianto. Jarang sekali, jarang sekali, 6 orang. Oh, ya. Pak Jimmy, lalu siapa? Pak Jimmy, Pak Frans, kemudian Nunung, kemudian Pak Harjito, Pak Wasid, dan Pak Yayat. Baik, ini saudara tadi 6. Baik, tadi saudara saksi yang berenam telah disumpah. Dan sebelumnya dari penasihat hukum itu bisa kita periksa semua. Karena kalau saya lihat pun juga ini mengkait mobil. Baik, kalau gitu. Baik, kepada para saksi saya ingatkan tadi sudah disumpah. Sumpah itu melekat pemeriksaan saat ini ya. Intinya terangkan yang benar apa yang saudara ketahui berkaitan dengan terdakwa anak korban Ningrum. Kami persilahkan dari penuntut umum kiranya lebih fokus kepada perkara terdakwa karena ini saksinya banyak dan sudah malam. Silakan. Terima kasih, Mas. Saudara saksi Jimmy Hermawan Wijaya. Ya. Pertanyaan yang sama nanti juga akan ditujukan kepada saksi Pak Frans Gunawijaya, Pak Nunung, kemudian Pak Harjito, dan Pak Wasid Suhaji dan Yayat. Yang pertama, saudara saksi, apakah saudara pernah dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? Ya, betul. Di dalam setiap pemeriksaan, apakah saudara hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan? Betul. Apakah dalam menandatangani berita acara pemeriksaan setiap halaman saudara memarah dan di akhir saudara menandatangani? Ya, betul. Apakah di dalam memberikan keterangan saudara
mendapatkan tekanan baik fisik maupun mental dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi? Tidak. Tidak. Bagaimana halnya dengan Bapak Frans Gunawijaya? Tidak. Dengan Pak Nunung Krisbianto? Tidak yang mulia. Pak Harjito? Ya, sama tidak. Pak Wasid? Tidak. Dan bagaimana tanggapan Bapak Yayat Supriyatna? Tidak. Oke, terima kasih. Kita kembali kepada Bapak Jimmy Hermawan. Pak Jimmy, Saudara Jimmy Hermawan Wijaya, hari ini saudara sebagai saksi terhadap terdakwa Anas Urbaningrum. Saudara kenal dengan terdakwa? Tahu aja Pak. Ya, Tahu saja. tahu saja. Apakah saudara pernah bertemu atau kenal dengan Muhammad Nasaruddin? Iya. Iya. Betul. Yang saudara tahu siapa Muhammad Nasaruddin? Cuma pembeli mobil aja, Pak. Customer. Apakah maksud saya pekerjaan dia apa misalnya sebagai anggota Tidak tahu. DPR atau apa? Tidak tahu. Oke. Saudara pernah ketemu dengan Neneng Sri Wahyuni, istri dari Muhammad Nasaruddin? Tidak. Dalam BAP saudara nomor 6, saudara menyatakan pernah ketemu dengan Neneng Sri Wahyuni? Saudara Jimmy Hermawan Wijaya? Saya Frank. Lagi bertransaksi saya tidak ketemu nenek, Pak. Oh, tidak. Iya. Bagaimana halnya dengan saudara Frans? Ya, saya ketemu Ibu Neneng Ibu Neneng. Waktu ketemu di mana? di kantornya Pak Nasar. Oh, kantornya Pak Nasar. Oke. Kalau dengan Pak Nasaruddin? Sebelumnya belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Oke. Selanjutnya kembali Pak Jimmy ya. Iya. Apakah saudara bisa menjelaskan kronologis pembelian mobil Harrier 2.4 warna hitam tahun 2009 Nopol B15AU? Coba saudara jelaskan. Waktu itu tanggal 12 September 2009 sekitar jam 11 siang Pak Nasaruddin datang, terus dia lihat mobil, kemudian dia pilih Toyota Harrier tersebut. Kemudian dia bilang setelah tawar menawar, kemudian jadi, terus kemudian dia bilang tolong mobilnya disiapkan untuk dikirim ke tempat saya. Lalu nanti sampai sana saya bayar. Dia bilang gitu. Nah, terus kemudian saya atur pengiriman mobil tersebut ke tempatnya, ke kantornya dia, sesuai dengan alamat yang dia kasih. Seperti itu. Ya, saudara Pak Jimmy Hermawan Wijaya ini menjabat sebagai apa di PT Duta Motor? Direktur, Pak. Sebagai direktur. Sales. Coba saudara jelaskan bagaimana cara pengantaran dari mobil Harrier itu dari dari showroom ke tempatnya Pak Nasaruddin. Waktu itu saya telepon kakak saya untuk membantu kirim mobilnya ke sana. Mobilnya itu dikirim dengan Pak Frans dengan satu, sehingga saya sama supir satu, gitu. Yang mengantar saudara atau kakak saudara? Kakak saya. Bagaimana Bapak? Ya Pak, saya mengantar mobilnya Pak. Jadi saudara ya, yang mengantar ya? Oke. Nah, setelah saudara mengantar, itu saudara antar ke alamatnya di mana? Yang di Tebet Pak. Alamatnya sebelahnya gedung Haris, gedung AN Tower ya, kalau nggak salah. Apakah itu Sebelah Hotel Haris Pak. Di Tebet. Hotel Haris. Ya. Apakah maksudnya itu Permai Group? Iya kurang lebih. Atau Permai Tower di Permai Tower? Ya. Itu. Oke.
pada saat pesanan awalnya Pak Jimmy itu Ya. Pak Nasaruddin mau membayar cash atau bagaimana, coba saudara jelaskan. Lagi pas saat itu dia nggak menjelaskan secara detail, dia cuma bilang nanti sampai tempat saya aturin pembayarannya, dia Oke. bilang itu. Setelah- Kemudian pas sampai si Nazar itu ada ngasih tahu ke kakak saya, mungkin ini lebih tepat ya. Iya, sekarang Pak Frans, setelah mengantar di Tower Permai itu, Ya. itu saudara ketemu dengan siapa? Jadi saya datang, saya ketemu security dulu di depan. Saya Ya. bilang saya mau antar mobil buat Pak Nasar. Ya, Kemudian saya disuruh parkir, terus saya masuk ke dalam ke bagian resepsionis. ya, Saya bilang saya ngantar buat mobil Pak Nasar. Kemudian kaptennya suruh saya tunggu di bawah. Gak lama ada perempuan yang datang, dia minta saya punya kwitansi sama surat jalan. Terus saya diajak suruh dia ke atas, terus dikasih pembayarannya, begitu. saudara bisa menjelaskan pembayarannya apa kayak cash? Pembayarannya uang cash 150 juta Ya. dan cek ya 520 juta. Oke. Nah, setelah dilakukan pembayaran, Ya. tindak lanjutnya bagaimana masalah? Tolong saudara jelaskan tentang pemesanan plat nomor mobil itu. Seingat saya itu pokoknya setelah itu kan soalnya kan dia kan waktu itu kan kasih ceknya mundur Pak, Ya. tanggal 19 ya gitu. Nah, terus setelah ceknya cair jalan 1-2 hari, totalnya ada orang datang Ya. nganterin KTP, fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Ya, Fotokopi fotokopi. KTP itu atas nama siapa? Saudara Anas. Saudara Anas. Ya. Apa maksudnya terdakwa itu Anas Urbaningrum gitu? Betul. Fotokopi KTP-nya atas nama Urbaningrum. Jadi mobil Terus- Harrier itu kemudian diatasnamakan Anas Urbaningrum, gitu maksud saudara? Betul. Kemudian saya cross check saya telepon ke Pak Nazar. Pak Nazar, ini mobil mau didaftar atas nama Anas. Iya betul. Terus kemudian dia bilang sama saya tuh nanti jangan lupa tolong pilihin plat nomor B15 AUD tersebut Jadi, atau B15 AUM. oh, Via telepon Pak. akhirnya plat nomornya apa? Ya dapatnya itu B15 AUD. B15 AUD. Ya, sesuai yang di STNK itu. Dengan diatasnamakan Anas Urbaningrum, B15 AUD itu sepengetahuan saudara itu beralamat di mana? Dialamatkan di mana? Oh saya nggak tahu Pak. Apakah di tempat Nasaruddin berkantor atau Alamatnya sesuai dengan KTP. sesuai dengan KTP? Ya. Apakah saat itu Nasaruddin pernah menyampaikan alasannya kenapa yang pesan kan Tidak pernah. Nasaruddin, yang bayar Tidak pernah. Neneng, tapi kemudian atas namanya adalah Anas Urbaningrum, Tidak pernah. tidak pernah menyampaikan. Ya. Apakah keterangan yang sama juga Bapak seperti yang disampaikan ini Pak Frans, gimana? Pak Frans Gunawijaya, saudara mengetahui proses itu? Kalau itu saya nggak tahu, saya cuma ngantar aja sama terima pembayaran aja Pak. Karena sebenarnya saya waktu itu cuma bantuin doang aja. Ya, nanti kita akan tunjukkan terkait dengan bukti majelis ya, terkait dengan pembelian mobil tersebut. Oh ya, satu terkait dengan harganya itu seingat saudara berapa itu? 670 juta. 670 juta. 70 juta. Kita lanjutkan kepada Bapak Nunung. Pak Nunung Krisdianto. Bapak ini menjabat sebagai komisaris PT AA Pialang Asuransi. Apakah demikian benar Pak? Betul yang mulia.
Yang Mulia Majelis Hakim kalau saya. Betul Pak Jaksa. Kasih nanti terbalik. Jadi kelasnya belum yang mulia. Apakah saudara mengetahui pembelian mobil Toyota Velfire yang dilakukan oleh PT AA Piala Asuransi ini? Mengetahui. Coba tolong saudara jelaskan yang saudara tahu. Ya, jadi mobil ini adalah sebetulnya program untuk pemilikan direksi dan komisaris untuk kendaraan direksi dan komisaris jasa. Ya, terus? Lalu memang ada 3 lokasi. Kebetulan memang yang satu komisaris ini belum berhak untuk bisa mendapatkan kendaraan tersebut, sehingga kita memesan ada 2 untuk saya dan untuk Pak Wasid sebagai direktur utama. Nah, yang satu lagi ini semuanya program ini 3-tiganya adalah program cicilan karena kami mendapatkan diskon kebetulan untuk membeli mobil ini. Lalu yang satu mobil ini memang kami pinjamkan pada Bapak Anas Baniru. Apakah saudara bisa menjelaskan alasannya kenapa kok dipinjamkan kepada saudara terdakwa Anas Urbaningrum? Karena beberapa kali ketemu memang beliau, kami melihatnya cuma punya mobil Toyota Kijang hitam kalau nggak salah. Lalu ya memang karena teman dan simpati aja yang mulia, ya Pak Jaksa. Teman dan simpati. Saudara bisa menjelaskan maksudnya teman itu bagaimana? Teman itu ya lebih kepada simpati sih kepada beliau. Apakah saudara sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa? Sudah. Sejak kapan kira-kira saudara kenal dengan terdakwa? Di Sehingga meminjamkan. Benarnya setelah saya runtut lagi tahun 2008, karena di BAP saya itu 2010 mungkin. Tapi sebenarnya saya mengkoreksi BAP saya 2008 sudah kenal beliau. Karena saya cross-check lagi sebetulnya saya kenal kapan, karena kegiatan saya sibuk sekali. Jadi 2008 sudah kenal beliau. Jadi seingat saudara, dalam kaitannya apa saudara berkenalan dengan terdakwa ini yang akan kemudian kok meminjamkan mobil? Sebetulnya ya kami cuma bertemu, terus kemudian sempat diskusi beberapa kali dan sempat ke rumah beliau juga cuma untuk acara-acara biasa saja sih, acara-acara ada open house dan lain sebagainya, tidak ada acara-acara khusus. Karena saya juga jarang berkomunikasi dengan beliau. Nomor mobil Toyota Velfire ini kan nomornya cantik nih, Ya. B69 AUD. Iya. Nah, namanya itu nomor polnya itu nyangkut namanya terdakwa. AU belakangnya ada D. Ini punya alasan tersendiri? Sebetulnya kami memilihkan ada 3-4 alternatif nomor membicarakan dalam meeting direksi. Ada yang menyangkut beliau, ada yang tidak. Lalu dikirimkan ke kepolisian, dan yang keluar ya kebetulan nomor itu aja. Kalau atas namanya mobil itu di Atas nama Bapak Wasid Swadi, karena ya ini memang programnya program kendaraan kami. Dan memang saya bilang pada saat itu dengan Pak Wasid, kalau sewaktu-waktu kita butuhkan ya kita jual lagi gitu. Karena memang cash flow kami juga sangat terbatas gitu. Pak Wasid sekarang. Pak Wasid, apakah keterangan yang Bapak Nunung Krisbianto sampaikan tadi terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi sama jawaban saudara, atau saudara punya penjelasan lain dari yang disampaikan Pak Nunung? Benar Pak Jaksa, benar. Cuma ada sedikit kami koreksi. Ya. Pada saat itu perusahaannya masih Atrindo Internasional. Atrindo Internasional. Ya, pada saat 2010 itu Atrindo Internasional, yang kemudian berjalannya dengan waktu kami
apa namanya, karena untuk mengembangkan usaha kami ambil PT Aokian itu, Pak Jaksa. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Ya, Pak Wasit, apakah juga saudara punya riwayat perkenalan dengan terdakwa Anas Urbaningrum? Iya, Pak Jaksa. Boleh saudara sedikit ceritakan riwayat perkenalan itu? Perkenalan dengan Pak Anas pada saat itu saya dikenalkan oleh Pak Krisdianto yang managing komisaris saya. Pada saat itu ada di acara beliau Pak di lobi hotel waktu itu, ada acara setelah acara seminar kalau nggak salah waktu itu. Saya diperkenalkan oleh Pak Kris ke Pak Anas. Kita pada saat bersamaan sebenarnya beli mobil, tidak hanya yang B69 Audi itu. Benar, Pak Jaksa. Itu sumber dananya dari mana itu? Dari hasil perusahaan kami, Pak Jaksa. Kalau Pak Wasit ini apakah hanya karena seperti jawaban Pak Nunung tadi karena persahabatan atau ada alasan lain sehingga membelikan mobil dan dipinjamkan? Benar Pak Jaksa. Motivasi kami tidak ada yang lain. Motivasi kami memang hanya sebagai seorang sahabat, dan pada saat itu memang pertemanan saja, dan kita simpatik terhadap Pak Anas Urbaningrum. Nah, dalam BAP disebutkan pinjaman kepada Pak Anas Urbaningrum itu selama 2 tahun. Coba Benar, jelaskan. benar Pak Jaksa. Selama 2 tahun itu dipinjam full atau dipinjam pakai kemudian kembalikan, pinjam kembalikan? Kebetulan kalau beliau lagi nggak butuh ya dikembalikan. Atau dikembalikan setelah 2 tahun maksudnya? Dikembalikan full setelah full itu setelah tahun 2012, karena pada saat itu kami memang perusahaan kami butuh cash flow untuk menalangi cash flow. Akhirnya kami rapat dengan Pak Kris di sini manajemen, akhirnya diputuskan kita tarik kendaraan tersebut untuk kita jual, yang mulia, yang Pak Jaksa. Oke, sebentar. Saudara dalam BAP nomor 14 itu menyebutkan Velfire itu ditarik, kemudian diganti dengan Nissan Elgrand. Betul, Coba Pak. jelaskan. Yang terjadi seperti apa? Jadi begitu itu kami tarik mobil, ya, kami jual. Kemudian karena kami kebutuhan mungkin Pak Anas tidak ada kendaraan, tetap kami sewakan untuk Pak Anas. Sepengetahuan Pak Wasit, pada saat saudara meminjamkan selama 2 tahun itu dan kemudian setelah 2 tahun ditarik diganti dengan Nissan Elgrand, kedudukan terdakwa sebagai apa? Apakah yang saudara kenal sebagai anggota DPR? Sebagai Ketua Umum Demokrat. Ketua Umum Demokrat. Ya. Ketua Umum Demokrat kan tahun 2010. Betul. Pada saat ditarik itu mobil kami tarik lagi itu, pada saat itu yang kami ganti lagi dengan Elgrand. Beliau masih 2 tahun sebelumnya yang saudara kenal sebagai apa terdakwa? sebagai anggota DPR RI. Anggota DPR RI ya. Betul, Saudara Pak tahu Jaksa. itu bahwa Tahu, terdakwa Pak adalah Jaksa. anggota DPR RI ya. Tahu Pak Jaksa. Apakah saudara biasa memang perusahaan saudara meminjamkan kepada pejabat negara misalnya anggota DPR dengan mobil seperti itu? Apakah hanya untuk terdakwa saja? Tidak Pak Jaksa. Tidak ya, hanya Tidak. khusus untuk terdakwa ya. Ya karena tapi pada saat itu kami motivasi kami karena beliau pertemanan saja Pak Jaksa, tidak melihat latar belakang beliau sebagai anggota DPR. Oke, saya lanjutkan kepada Pak Arjito. Ya, Pak Kemi. Pak Arjito ini adalah sales underwriter ACC Pitang, betul demikian? Betul Pak. Kalau sales underwriter ACC Pitang itu maksudnya apa? Saudara di situ sebagai apa? Itu sebagai marketing. Sebagai marketing. Marketing Marketing untuk apa? untuk customer yang akan mengajukan kredit. Dan saya sendiri itu rekan dengan beberapa dealer yang rekan dengan kantor saya Pak. Nah, apakah rekanannya itu termasuk PT
Ini ya motor, Pak. Duta motor? Bukan, Pak. Bukan? Bukan. Bukan. Nah, yang saudara ketahui terhadap mobil Velfire tipe set yang pengajuan kreditnya itu dilakukan oleh wasit Suwaidi, itu apakah mendapatkan kredit dari saudara ini, dari ACC Kuitang ini? Velfire Z, ya. Betul. Ya, saudara bisa menjelaskan sedikit kronologisnya itu? Kronologisnya itu tahun 2010 bulan Juli itu dari marketing Ayudhya Motor, Pak. Dalam ini mobil itu namanya Darko telepon ke saya bahwa ada customer yang RO ACC. RO itu repeat order, itu customer yang udah pernah ngambil lewat tempat saya tapi ngambil lagi. Itu mau ambil unit kendaraan Toyota Velfire. Setelah itu Pak Darko ngasih nomor teleponnya Pak Wasit Suwadi. Setelah dia kasih nomor teleponnya, saya telepon Pak Wasitnya, saya konfirmasi benar dia mau ambil Toyota Velfire. Terus saya konfirmasi untuk alamat kantor dan alamat rumah. Setelah itu saya proses mungkin 2 atau 3 hari approvalnya, setelah turun itu udah kontrak keluar. Pertanyaan saya selanjutnya, pada saat mengajukan kredit itu, Ya. itu diatasnamakan siapa yang mengajukan kredit itu? Pak Wasit Suwadi. Pak Wasit. Ya. Nah, apakah saudara mengetahui bahwa akhirnya mobil itu tidak dipakai Pak Wasit? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Kalau saudara mengetahui, apakah diperbolehkan dalam kredit seperti itu? Tidak boleh, Pak. Pasti kalau Pak Wasit ngajuin, tapi unit untuk orang lain pasti di-reject. Ya, oke, terima kasih. Jadi nanti yang mulia kita akan menentukan PP terkait dengan alat bukti formil untuk masalah kredit termasuk mobil. Ya, kita lanjut kepada Bapak Yayat Supriyatno. Pak Yayat Supriyatno tadi sudah memberikan koreksi terkait dengan identitas dan jabatan saudara terakhir. Betul. Yang sebelumnya gimana tadi? Saya agak lupa. Sebelumnya saya sebagai Pamin STNK Samsat Jakarta Barat. Ya, terus Pada kemudian saat sekarang selama sudah hampir 6 bulan saya menjadi Kanit STNK Samsat Cinere. nah, kalau sebagai kanit ya, waktu jadi Pamin STNK Samsat Jakarta Barat itu saudara bisa menceritakan sedikit riwayat itu pekerjaan saudara sebagai Pamin STNK itu tugasnya apa maksud saya? Maksudnya job business-nya. Iya. Sebagai Pamin STNK pada satu Samsat, dia bertanggung jawab tentang produksi atau penerbitan STNK bagi pemohon yang bersyarat lengkap pada loket-loket layanan Samsat. Registrasi termasuk, kemudian di situ ada loket perpanjangan, ada cek fisik, mutasi, perubahan, dan kemudian melaporkan hasilnya kepada Kanit Samsat. Demikian. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah saudara pernah melakukan proses registrasi terhadap Toyota Harrier Nopo B15 AUD atas nama Anas Purbaningrum sebagaimana saudara jelaskan di dalam BAP nomor 8? Yang saya sampaikan kepada penyidik adalah data-data yang atau arsip atau dokumen yang kami kumpulkan dari berbagai Samsat yang memproses beberapa kendaraan tersebut. Jadi secara langsung saya tidak memproses. Tidak memproses. Betul. Tapi berdasarkan data-data yang saudara himpun itu betul. Ada proses registrasi terhadap Toyota Harrier Nopo B15 AUD atas nama Anas Purbaningrum. Dari data yang dikumpulkan menyatakan demikian. Itu kira-kira kapan saudara bisa menjelaskan? Saya ada catatan mungkin masih. Oh boleh. Jadi awalnya pada waktu itu KPK meminta beberapa identitas kendaraan
pada institusi kami di Lantas Polda Metro Jaya. Kemudian kami diperintahkan atau ditunjuk untuk datang ke KPK dengan membawa data-data tersebut. Oke, sebentar. Jadi ini kronologis pemeriksaan. Sekarang saya tanya, ini di dalam BAP saudara nomor 8. Dalam BAP saudara nomor 8, ditanya penyidik agar saudara jelaskan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor roda 4 merek Toyota Harrier Novel polisi B15 Audi atas nama Anas Urbaningrum beserta perubahannya. Jelaskan. Saudara memberikan jawaban, dapat saya jelaskan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor roda 4 merek Toyota Harrier Novel B15 Audi atas nama Anas Urbaningrum beserta perubahannya adalah sebagai berikut. Itu satu, pada tanggal 3 November 2009 terdapat permohonan STNK kendaraan baru impor komplit lift up di Samsat Jakarta Timur sesuai dengan formulir permohonan STNK garing STJK nomor 1341096 tanggal 3 November 2009 dengan identitas jenis Toyota Harrier tahun CC 2009 0-02362 warna hitam nomor rangka ACU 300010259 nomor mesin 2AZB 3933034 dan seterusnya. Ada permohonan STNK kendaraan baru tersebut terlampir. Nanti kami ajukan persidangan. Apakah jawaban saudara itu betul? Jawaban saya betul, tapi itu didasarkan dengan data yang ada. Oke, jadi berdasarkan data yang ada nanti kami akan ajukan. Kemudian ini jawaban saudara yang nomor 2. Pada tanggal 15 Juli 2010 di kantor Samsat Jakarta Selatan telah diterbitkan perubahan identitas nomor kendaraan mobil Toyota Harrier. Toyota Harrier. Jadi saya ulang lagi, pada tanggal 15 Juli 2010 di kantor Samsat Jakarta Selatan telah diterbitkan perubahan identitas nomor kendaraan mobil Toyota Harrier warna hitam tahun 2009, nomor mesin, nomor rangka dan nomor polisi B15 AUD berubah menjadi B2170H. Apakah